Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI Pejuang PPG. Kali ini kita akan membahas latihan soal pretest PPG PAI Kemenak tahun 2023. Materi yang akan kita bahas yaitu bank, rente, dan riba. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Di antara usaha bank syariah adalah sebagai berikut, kecuali A. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposit dan tabungan. B. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro tabungan berdasarkan akad wadiah. C. Menghimpun dana kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga untuk investasi dengan sistem bunga. D. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah. Nomor 1 jawabannya C. Menghimpun dana kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga untuk investasi dengan sistem bunga. Soal nomor 2, rente dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Belanda yang berarti bunga. Sedangkan menurut istilah, rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Satria Effendi, B. Said Sabik, C. Dr. Fuad M. Fahrudin, D. Yusuf Kordowi. Nomor 2 jawabannya C. Dr. Fuad M. Fahrudin. Soal nomor 3, prinsip-prinsip syariah dikembangkan dalam rangka menghindari bunga bank. Salah satunya adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana yang biasa disebut dengan istilah A. Ijarah, B. Mudorobah, C. Wadiah, D. Murobahah. Nomor 3 jawabannya B. Mudorobah. Soal nomor 4, riba nasiah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang diisyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Nama lain dari riba nasiah adalah sebagai berikut, kecuali A. Riba tokif, B. Riba jali, C. Riba qot'i, D. Riba duyun. Nomor 4 jawabannya A. Riba tokif. Soal nomor 5, dalam kajian fikih dikenal juga riba dalam bentuk lain yang disebut dengan riba fadl. Menurut Ibnu Qayyum, riba fadl adalah A. Riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasiah. B. Kelebihan yang terdapat dalam tukar-menukar antara benda-benda sejenis. C. Memberikan hutang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. D. Tambahan yang diisyaratkan dalam bentuk pemberian hutang dan tenggang waktu. Nomor 5 jawabannya A. Riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasiah. Soal nomor 6, tentang keharaman riba, sikap semua agama secara tegas mengharamkan riba karena dianggap sebagai praktik yang dapat merusak moral. Dalam Islam, keharaman riba ditetapkan dalam Al-Quran secara kronologis. Pada periode Madinah, turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Terdapat pada surat A. Quran surat Ar-Rum ayat 39, B. Quran surat Al-Baqarah ayat 278, C. Quran surat Al-Baqarah ayat 279, D. Quran surat Ali Imran ayat 130. Nomor 6 jawabannya D.
D. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Soal nomor 7, terhadap konsep bunga bank terdapat perbedaan sikap para ulama dalam menghukuminya. Ulama yang berpendapat bahwa riba yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram adalah A. Hasan, B. Mustafa Azharko, C. Yusuf Qaradawi, D. Abu Zahra. Nomor 7 jawabannya B. Mustafa Azharko. Soal nomor 8, transaksi hutang, saya ulang, transaksi hutang piutang yang pada mulanya mengandung kebaikan karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dalam kehidupan sosial, akibat virus riba berpotensi besar pelakunya bermental lintah darat. Berikut yang bukan hikmah keharaman riba adalah A. Dalam praktek riba terdapat kezaliman. B. Riba berpotensi secara psikologis melemahkan kreativitas manusia. C. Terjadinya praktik pemerasan terselubung. D. Mendapat uang dengan sangat mudah tanpa bekerja. Nomor 8 jawabannya D. Mendapatkan uang dengan sangat mudah tanpa bekerja. Soal nomor 9, keharaman riba dalam Al-Quran secara bertahap sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu. Adapun tahap-tahap pelarangan riba tahap yang ketiga adalah A. Keharaman riba dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. B. Riba adalah menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah. C. Praktek riba dikutuk keras karena mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar. D. Riba menghapuskan seluruh persoalan hutang piutang. Nomor 9 jawabannya A. Keharaman riba dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal kali ini. Yuk bantu supaya channelnya bermanfaat dengan klik subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.